Selain itu, Sinuwun juga memberlakukan hukuman gantung bagi pelaku kejahatan dan Sinuwun juga membentuk prajurit Nirbaya atau prajurit Mujahidin, juga disebut dengan prajurit Marto Lulut Singo Nagoro. Dari kebijakan Sinuwun tersebut membuat santri pitu 7 ulama ini sangat disegani oleh kaum ningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, Kaliyoso, Jogopaten yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Sragen merupakan sebuah tanah perdikan yang diberikan kepada Kiai Abdul Jalal I oleh Susuhunan Pakubuwono keempat atas peran besarnya dalam mengembangkan agama dan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, salah satu kerabat Kiai Abdul Jalal I juga memiliki peran penting dan strategis bagi Keraton Surakarta. Lalu siapakah kerabat Kiai Abdul Jalal I tersebut dan peran apa yang dijalankannya? Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe agar Datar Media makin bersemangat dalam menghadirkan konten-kontennya. Dikutip dari jateng.nu.or.id, perjuangan Keraton Surakarta merupakan sejarah panjang yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan para ulama karena ulama merupakan pewaris dari para nabi. Pada era kepemimpinan Pakubuwono IV, dalam kurung 1788 hingga 1820, Pakubuwono IV merupakan salah satu Raja Surakarta yang sangat berani menentang VOC karena beliau sangat berpegang teguh pada syariat Islam dan sangat dekat dengan para ulama. Salah satu ulama yang sangat dekat dengan Sinuhun adalah Kiai Haji Muhammad Qorib. Kiai Haji Muhammad Qorib atau juga disebut Bagus Murtejo atau Murtodo adalah salah satu ulama yang berasal dari Kaliyoso atau kini masuk wilayah Kabupaten Sragen. Ia merupakan anak dari Kiai Kartotaruno dan Nyai Kartotaruno yang mana Nyai Kartotaruno masih saudara kandung dengan Kiai Abdul Jalal I yang makamnya di sebelah utara Sungai Cemoro Kaliyoso. Berdasarkan hasil penelitian dari Hadley 1997, Kiai Haji Muhammad Qorib masih terah dari Prabu Brawijaya V. Dengan penuh keyakinan Kiai Haji Muhammad Qorib mempunyai tujuan yaitu membuka pemukiman santri dan akhirnya juga dapat menjalin hubungan dengan pihak istana sehingga yang dulunya hanya pemukiman santri kecil dapat menjadi masyarakat Islam. Berdasarkan catatan sejarah waktu Pakubuwono IV berburu kijang di hutan Krendo Wahono yang sangat angker, pada waktu itu Pakubuwono dengan tiba-tiba hilang di telan hutan dan tidak diketahui jejaknya. Prajurit yang mengawal Pakubuwono IV kebingungan dan meminta bantuan kepada pimpinan Muslim yang tidak jauh dari hutan tersebut, yaitu Kiai Abdul Jalal I. Dari kejadian tersebut, Kiai Abdul Jalal I memerintahkan kepada keponakannya yang masih kecil yaitu Bagus Murtojo atau Kiai Haji Muhammad Qorib. Bagus Murtojo menjalankan perintah tersebut dan akhirnya Pakubuwono IV dapat ditemukan dengan keadaan selamat, kemudian dapat dikembalikan ke Keraton Surakarta. Sebagai tanda terima kasih Pakubuwono IV kepada Kiai Abdul Jalal I dengan diberikannya tanah sebagai pendirian masjid, mimbar, keris, dan tombak, sehingga tanah tersebut diberi nama Kaliyoso. Selain itu, Pakubuwono IV menjadikan Bagus Murtojo sebagai anak angkatnya. Dari situlah Bagus Murtojo mulai menjalin hubungan dengan Keraton Surakarta sehingga terciptanya hubungan antara santri dengan pihak istana dalam kurung Hadley 1997. Dikutip dari Aksara, KRMH Tomi Agung Wibowo Hamijoyo menceritakan santri pitu yaitu 7 ulama pinilih mempunyai tugas dan wewenang dari keraton untuk membimbing dan mengajarkan syariat Islam di Kasunanan Surakarta. 7 ulama tersebut merupakan abdi dalam kinasih atau terkasih dari Pakubuwono IV. Santri pitu 7 ulama yaitu Raden Santri, Raden Wirodigdo, Pangeran Penengah, Raden Kanduruhan,
Kiai Nur Soleh, dan Bagus Murtoyo atau Kiai Muhammad Qorib. Kemudian ditambah tokoh kehormatan Kiai Jamsari atau pendiri Pondok Jamsaren. Peran dari santri Pitu Tujuh Ulama ini berpengaruh sangat kuat terhadap kebijakan dan arah strategi politik dalam keamanan Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwono keempat. Selaku pimpinan tertinggi, Sinuwun Pakubuwono IV sampai menerapkan syariat Islam kepada seluruh keluarga keraton dan abdi dalam keraton, yang pada masa waktu itu Keraton Surakarta dapat mencapai puncak kegemilangannya yang sangat luar biasa. Beberapa kebijakan dari Sinuwun Pakubuwono IV diantaranya yaitu mewajibkan seluruh keluarga keraton dan abdi dalam untuk menjalankan sholat Jumat dan sholat 5 waktu di Masjid Agung Keraton, mewajibkan dan menjalankan ajaran Islam leluhur, melarang keras kerabat keraton minum minuman keras, dan melarang mengkonsumsi ganja. Selain itu, Sinuwun juga memberlakukan hukuman gantung bagi pelaku kejahatan, dan Sinuwun juga membentuk prajurit Nirbaya atau prajurit Mujahidin, juga disebut dengan prajurit Marto Lulut Singo Nagoro. Dari kebijakan Sinuwun tersebut membuat santri Pitu Tujuh Ulama ini sangat disegani oleh kaum ningrat. Menginjak pada masa kegemilangan Keraton Surakarta masa Pakubuwono keempat, atas kebijakan dari Sinuwun, hal ini membuat sejumlah kerabat keraton tidak sepaham dengan Sinuwun sehingga Sinuwun sampai menyingkirkannya. Hal tersebut membuat sebagian kerabat keraton tidak terima dan meminta bantuan kepada VOC untuk menghentikan kebijakan Pakubuwono IV. Pengepungan Keraton Surakarta tersebut melibatkan berbagai tentara koalisi, di antaranya dari pihak Belanda, Tentara Mangkunegaran, dan Tentara Kasultanan Ngayogyakarta. Hal ini adalah peran yang dilakukan oleh Raden Ngabei Yosodipuro I. Maka pada saat itulah disebut dengan peristiwa Pakepung 26 November 1790. Tidak ada yang tahu kenapa tiba-tiba Sinuwun berubah sikap dan mau menyerahkan para penasihatnya kepada pihak pengeroyokan tersebut. Pakubuwono IV kalah dan menyerahkan santri Pitu yang telah berjasa atas marwah Keraton Surakarta kepada pihak VOC untuk diasingkan. Namun atas perintah Sinuwun agar Kiai Haji Muhammad Qorib atau Bagus Murtojo dibebaskan dari penahanan tersebut, karena Kiai Haji Muhammad Qorib masih anak angkat Sinuwun. Kiai Haji Muhammad Qorib dibebaskan dengan syarat hanya boleh mengajar di Pondok Kiai Abdul Jalal Kaliyoso. Sampai akhir hayat Kiai Haji Muhammad Qorib mengajar di pesantren Kiai Abdul Jalal Kaliyoso. Beliau meninggal dan dimakamkan di Sambrejo, Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Semasa hidupnya, Kiai Haji Muhammad Qorib menikah 2 kali. Yang pertama, beliau menikah dengan putri dari Kiai Jobin dari Butuh, mempunyai anak Kiai Kertoyudo, Kiai Honggotipo, Kiai Kliwon Wiroprojo, Kiai Ketip Semeni, Kiai Haji Yahya, Kiai Kasan Muhammad, Kiai Mangunrejo atau menantu Kiai Mojo. Yang kedua, beliau menikah dengan putri dari Seco Prawiro dari Melangi, mempunyai anak yakni Nyai Imam Raji dan Kiai Muhammad. Nah, sahabat Datar Media, demikian tentang Kiai Haji Muhammad Qorib yang memiliki peran besar dalam agama Islam maupun dalam perjuangan Keraton Surakarta. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul Fatihah.